Halo, selamat datang lagi di channel gue Brisana Music. Apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat-sehat aja ya guys. Kali ini gue nggak akan membuat video reaction nih, tapi gue mau bahas sebuah teori MV Let Me In. Seperti yang udah sering gue lakuin dulu ya, beberapa tahun yang lalu. Dulu gue juga suka bikin video-video teori MV kayak gini guys. Kalau kalian penasaran, kalian bisa deh lihat. Atau nanti gue akan bikinin playlist yang isinya teori semua ya guys ya, supaya kalian kalau yang kepengen aja nih nontonin teori-teori MV-nya EXO, kalian bisa langsung klik aja playlist gue yang nanti akan gue buat nih setelah ini ya guys ya. Nah, kebetulan banget nih ya, MV-nya Let Me In ini menarik banget buat dibahas dari segi teorinya aja. By the way, kemarin gue udah bikin video reaction ya guys ya. Kalian juga kalau mau lihat, kepoin aja nih beberapa video sebelum ini gitu ya guys ya. Oh iya, dari video ini juga gue sebenarnya mau memanggil semua EXO-L yang kira-kira punya naluri detektif ya, yang suka sama misteri-misteri atau teori-teori di MV-nya EXO. Please ayo gabung sama gue. Tambah-tambahin kira-kira kalau kalian punya teori-teori menarik juga di kolom komen ya guys ya. Ayo kita buka forum di kolom komen video ini untuk membahas spesial teori-teori EXO gitu ya guys. Nah, balik lagi ke teori MV Let Me In ini. Jadi gua menyimpulkan ada dua hal yang menjadi suguhan utama dari MV ini menurut gua, yaitu yang pertama meteor, yang kedua adalah time loops atau time reverse atau waktu yang diulang gitu ya guys ya. Itu menurut gua ada dua hal yang harus kita take a notes ya di MV ini. Kenapa gue bilang ada time loops atau time reverse? Karena kalau kalian ingat, ada scene di hampir akhir lagu ya, ada scene dimana para member EXO seperti melihat ke arah atas gitu ya, entah melihat gerhana matahari kah, atau melihat apa sesuatu meteor yang mau jatuh dari atas. Tapi yang jelas ketika mereka melihat ke atas gitu rame-rame, meteornya langsung waktu langsung ke reverse, waktu langsung berulang setelah mereka ada scene mereka melihat ke atas itu. Nah, makanya gue bilang ada dua hal, yaitu meteor dan time reverse menurut gue. Nah, sebelum lanjut lagi nih lebih dalam tentang teori MV-nya Let Me In, gue mau bawa kalian untuk mengingat-ingat kembali ke MV EXO sebelumnya. Ada dua MV yang mau gue masukin yang menurut gue yang menurut gue itu berhubungan dengan MV Let Me In ini. Yang pertama, gue mau kasih lihat MV-nya Don't Fight the Feeling. Ini ya, kita lihat cuplikannya. Nah, di sini di MV ini terlihat ada seperti meteor jatuh ya kan ya. Terus lalu scene member EXO, semua member EXO berada di pesawat luar angkasa. Nah, jujur gue belum kulik teori dalam DTFT ini, tapi kalau kalian tahu ya, pesawat mau punya teori juga, kira-kira pesawat luar angkasa ini menuju kemana? Apakah mau menyelamatkan universe atau mau pergi ke planet EXO atau apa? Ya, tapi yang jelas gue mau tunjukin kalian bahwa di MV DTFT ini batu meteor itu sudah ada gitu. Dan yang kedua, gue cuma mau ambil endingnya MV Obsession. Nih kalian lihat ya. Nah, kelihatan di situ ada bumi yang terlihat hancur habis terbakar ya, entah karena meteor, mungkin asumsi gue ini juga karena jatuhnya meteor ke bumi. Dan juga ada juga terlihat serpihan-serpihan batu yang mengelilingi yang ada di bumi. Nah, kalau kalian ingat, udah tidak menjadi sebuah rahasia lagi ya kalau MV EXO itu saling berhubungan atau saling berkesinambungan gitu ya guys, walaupun tidak berurutan. Jadi mungkin aja petunjuk-petunjuknya bisa kita dapatkan dari MV sebelumnya, bahkan mungkin dari MV yang paling awal debut atau paling yang udah lama-lama banget, bisa aja mengandung clue-clue untuk MV selanjutnya. Jadi kalau kalian
punya lagi berasa nih kayaknya MV yang ini juga berhubungan dengan Let Me In, please komen di bawah ya. Selain 2 MV yang tadi gue kasih tahu ya guys, komen di bawah, ramein kolom komen supaya makin seru lagi nih pencarian kita tentang teori MV Let Me In ya. Lanjut. Nah, sekarang gue mau ajak kalian untuk kupas satu-satu scene-scene-nya para member ya. Ini kita mulai dimana awalnya ada seorang anak laki-laki nih. Ada anak laki-laki yang membawa sebuah batu. Entah itu batu apa, tapi asumsi gue ini adalah serpihan dari meteor yang pernah jatuh di bumi gitu. Nah, anak itu berlarian di tengah hutan. Hutannya terlihat lebat, masih rimbun gitu ya guys ya. Kalian kira-kira keinget nggak? Ini mirip hutannya yang mana? Nih coba nih kalian lihat video ini. Gimana menurut kalian? Menurut kalian mirip nggak hutannya sama hutan patch code-nya si Chanyol ini? Ini kan kalau kalian ingat ini adalah video cuplikan video dari patch code-nya Chanyol ya. Nah, kalau kalian perhatiin di patch code-nya di video patch code-nya Chanyol ini ada scene di mana disorot dari atas. Ya kan? Yang kayak gini nih. Terus tiba-tiba ada suara sesuatu yang jatuh, boom, dan langsung membuat hutan itu terbakar. Nah, balik lagi tadi ya, ke anak kecil itu dia bawa batu, terus dia lempar ke sebuah kolam atau danau gitu ya guys ya. Lalu ada scene dimana batu itu tenggelam, lalu pindah ke scene-nya Chanyol. Oke, pertama kita bahas dulu scene-nya si Chanyol ya guys ya. Kalau kalian bisa lihat ya, kita bisa lihat di sini kalau dunia atau latar tempat Chanyol ada itu seperti gersang, seperti bumi yang udah hancur gitu ya guys ya. Kalau kalian lihat juga di situ nggak ada langit guys, yang ada cuman hitam pekat ya guys ya. Bahkan nggak ada bintang, nggak ada apapun di langit, itu bener-bener hitam doang. Mungkin atmosfer bumi udah rusak juga gitu guys, sampai langitnya hitam gitu. Itu baru teori gua aja ya guys ya. Beda banget sama dunianya anak kecil tadi yang di awal itu ya, yang lempar batu itu ya guys ya. Nah, apakah ini juga jadi bukti bahwa dunia sudah hancur karena meteor gitu ya guys? Dan disuruh si Chanyol ini juga dia sepertinya kebingungan jalan linglung lunglai gitu ya guys ya, seperti mencari sesuatu, atau mungkin dia bingung dengan keadaan sekitarnya yang begitu hancur. Tapi tiba-tiba saat ada scene di mana dia menemukan sebuah batu, lagi-lagi batu keramat itu ya guys ya, batu yang dipegang sama si bocil kematian bocah di awal scene tadi gitu ya guys ya. Ini batu yang sama ditemukan Chanyol dan dia ambil batu itu. Nah, ada lagi scene di mana batunya terangkat gitu ya ke atas ya guys ya, ke luar angkasa gitu ya mungkin ya, dan bersatu dengan serpihan-serpihan batu lainnya dan membentuk sebuah meteor yang besar. Nah, ini juga meyakinkan gua bahwa serpihan batu itu tuh bukan batu biasa guys ya. Itu adalah meteor, serpihan meteor gitu ya guys, dari scene-nya si Chanyol ini. Itu kira-kira teori gua ya guys ya. Kalau kalian punya lagi bisa nambahin teori dari scene-scene Chanyol itu, komen lagi di bawah guys. Yuk kita bahas sama-sama ya. Langsung lanjut. Nah, sekarang kita lanjutin ke scene-nya Bapak Suho nih ya. Suho itu scene ini dia tuh berada di sebuah ruangan atau kamar atau apartemen gitu ya. Dan scene pertama dia buka pintu, srek, lalu disorot ke plafon apartemen atau rumahnya itulah ya guys ya. Terus kayak ada retakan-retakan gitu ya, kayak plafon kena gempa gitu ya. Ada serpian-serpian serbuk-serbuk gitu keluar dari plafonnya. Dan apakah saat itu meteor jatuh ke bumi yang bikin rumahnya Suho rusak, atau itu aftershocknya, atau itu after meteor jatuh terus rumah Suho rusak gitu jadinya? Itu masih bingung sih sebenarnya ya guys ya. Sambil ada juga dia dimana scene Suho duduk di lantai terus mainin matiin nyalain lampu gitu ya guys ya, kayak orang kebingungan atau kayak orang yang gelisah gitu ya guys, dan sambil melihat keluar.
Dimana ternyata Bapak Suho sudah punya batunya, bahkan dia pajang di atas mejanya guys. Dan dia ngelihat ke batu itu seperti berpikir ya, atau seperti merasa sudah tahu akan terjadi bencana gitu ya guys. Gue agak bingung nih konsep batu ini. Batu ini adalah sebuah pengingat mereka kah bahwa pernah ada bencana, atau sebuah sesuatu yang mungkin menyatukan mereka member kembali, atau gimana guys? Gue bingung nih konsep batu. Yang jelas anak kecil punya batu, Chanyeol punya batu, Suho punya batu juga gitu ya guys ya. Di sini juga banyak terlihat waktu berjalan cepat ya di sekeliling Suho ya. Kita bisa lihat ya banyak bayangan-bayangan orang lewat gitu, atau orang angkat-angkat barang berjalan cepat. Nah, waktunya berjalan cepat ke depankah atau berjalan cepat mundur itu juga gue nggak tahu ya guys. Tapi yang jelas waktu berjalan cepat, sedangkan gerakan Suho lambat di situ gitu guys. Asumsi gue sih kalau saat itu waktu sedang berjalan reverse atau berjalan mundur ya. Mungkin meteor sudah jatuh lalu time reverse gitu ya. Makanya tadi di awal gue bilang ada dua konsep yang selalu jadi suguhan utama di MV ini, yaitu batu meteor dan waktu atau time reverse, atau mungkin time looping ya, time yang berjalan seperti mereka terjebak di sebuah alur waktu gitu ya, alur waktu meteor jatuh balik lagi ke awal gitu. Kita nggak tahu ya guys ya, itu menurut teori gua. Nah, di scene akhir-akhirnya Suho tuh batu yang dipajang Suho itu di atas meja tiba-tiba terjatuh, dan menurut gue itu menandakan bahwa meteor jatuh ke bumi gitu guys. Karena bersama dengan itu ada scene setelahnya ada scene mobilnya Kai ketiban meteor. Terus ada juga bersamaan dengan jatuhnya meteornya, batu meteornya Bapak Suho di atas meja gitu ya guys. Lanjut. Nah, Baekhyun ini berada di pinggir laut ya, tapi nggak di pinggir pantai ya guys. Dia ada seperti di atas tebing atau bebatuan yang ada di pinggir laut gitu. Dia menatap kosong seperti memikirkan sesuatu atau menunggu sesuatu gitu ya. Pokoknya mukanya pada ambigu deh nih member-member EXO ya guys ya. Jadi dia melihat ke arah tengah laut, sekelilingnya suasananya tuh berkabut, tidak ada cahaya guys ya. Sedangkan bisa aja sih sebenarnya Baekhyun kan super powernya cahaya gitu ya. Dia mungkin gelap, dia tinggal nyalain cahaya gitu dari tangannya, kayak dari kupingnya gitu. Pokoknya kan harusnya dia bisa gunain super powernya untuk membuat suasana di sana lebih terang gitu, tapi enggak, ternyata dia cuma ngelamun doang guys, melihat ke tengah samudra. Nah, kalau kalian lihat tiba-tiba ya di tengah-tengah MV itu, tiba-tiba di tengah laut itu keluar sebuah meteor guys. Meteor yang cukup besar ya untuk ukuran laut yang luas gitu ya. Dia muncul seperti bentuknya agak bulat gitu ya, muncul di tengah. Tapi sepertinya waktunya yang sedang dialami Baekhyun ini adalah time reverse juga guys. Karena itu scene-nya seperti meteornya terangkat ke atas ya, seperti mundur lagi kembali, seperti yang tadinya udah jatuh tapi dia ke atas lagi gitu guys. Mungkin itu lagi mengalami time reverse ya si Baekhyun itu ya. Nah, sebenarnya gue juga nggak banyak bisa tambahin lagi nih teori apa lagi ya yang bisa gue tambahin di Baekhyun ini. Kalau kalian punya teori-teori yang lain tentang scene-nya Baekhyun juga kalian komen di bawah guys, tambahin. Ini belum lengkap banget jujur guys. Yang penting gue mau mengajak kalian semua, yuk kita sama-sama jadi detektif ya guys ya untuk MV Let Me In ini. Lanjut. Nah, kayak di sini duduk di atas sebuah mobil, mobilnya gue lupa ya mereknya apa, di pinggir jalan. Terus kalau kalian perhatikan, dia tuh di belakangnya tuh hutan yang lebat ya guys ya. Cuma dia udah di ujung hutannya gitu, cuma di belakang sini ada hutan gitu. Nah, menurut kalian gimana? Hutannya tuh kayak rada-rada mirip sama hutan si anak kecil buang batu itu ya guys ya, sama juga kayak hutannya di Petchcourt Chanyeol ya. Kalau kalian lihat jenis pohonnya itu pohon pinus gitu ya guys, sama nih guys. Apakah sebenarnya mereka berdekatan nih si Sahu lagi, si Kai sama si anak kecil ini, atau sama si Chanyeol ya? Nah, ternyata si Kai juga punya batu keramat itu ya guys ya. Cuman bedanya si Kai dikasih batu keramatnya sama seekor anjing. Seekor anjing yang sempet dikasih makan roti ya sama si Kai. Nah, mungkin anjing ini adalah yang menjadi temennya Kai ya di saat-saat dunia sudah hancur, di mana manusia mungkin udah punah, tinggal member EXO, dan ternyata masih ada satu anjing yang selamat. Datang-datang dia bawa batu keramat ini. Sepertinya karena mungkin anjing ini sudah menjadi temannya Kai,
Dan makanya waktu ada scene di mana batu keramat, di mana meteor itu jatuh menimpa mobilnya Kai langsung nengok ke belakang dan dengan kaget dan buru-buru langsung lari menghampiri mobilnya. Mungkin dia juga nyari, wah temen gua nih si anjing, ya temen gua si anjing kayak gimana? Anjing gua nih yang mungkin jadi temennya dia selama itu. Wah jangan ketiban meteor mati nih gitu mungkin ya, dia langsung lari buru-buru menghampiri. Tiba-tiba time reverse lagi, batunya keangkat lagi dan anjingnya lari lagi dari belakang bawa batu itu dan akhirnya dipeluk sama Kai sambil menggenggam batu meteor itu guys ya. Time reverse lagi terjadi nih guys ya. Jadi bener kan, jadi dua pemeran utamanya nih, batu meteor sama si time reverse itu. Nah gue agak curiga nih ya guys ya, karena kenapa Kai harus naik mobil? Kenapa Kai punya mobil? Sementara kalian tahu kan, super power Kai itu apa? Teleport kan. Jadi dia sebenarnya nggak butuh mobil untuk berpindah tempat. Tapi kenapa di situ Kai dikasih mobil? Mungkin bener juga dugaan gua kalau para member EXO itu sebenarnya tidak bisa menggunakan super powernya mereka, nggak bisa menggunakan kekuatan supernya mereka. Mungkin mereka harus bersatu atau reunite kembali, atau apakah ini menunjukkan bahwa mereka akan comeback gitu ya guys ya. Dan kalau udah comeback baru mereka bisa mencegah terjadinya meteor itu jatuh ke bumi. Ya itu teori dari gua aja gitu ya guys ya. Nggak tahu bener atau enggaknya, atau kalian punya teori yang lebih menurut kalian lebih pas, komen di bawah gitu ya guys ya. Oke, kita lanjutin dulu. Nah, dua member ini gue jadiin satu guys, gue bahas secara bersamaan. Kenapa? Karena mereka berada di tempat yang sama, berada di waktu yang sama. Siapa? Dio dan Sehun. Nah, menurut gue, interpretasi gue dari MV-nya, mereka tuh berada di sebuah restoran outdoornya, sebuah cafe atau coffee shop lah ya. Mereka berbaur dengan banyak orang lainnya. Asumsi gue, meteor belum jatuh saat itu. Karena apa? Karena Bang Dio, dia gambar-gambar dia, cuek. Sementara Sehun sama temennya ya, Dio sendirian duduk terus dia gambar-gambar di buku diary-nya. Kemarin sempat gue bingung tuh, dia gambar apa sih waktu gue reaction MV-nya ya. Gue bertanya kan sama kalian, si Dio gambar apa? Setelah gue dalami, oh kayaknya dia udah tahu nih bahwa akan ada jatuhnya meteor ke bumi. Makanya dia gambar meteor di buku diary-nya atau buku catatannya itu ya guys ya. Nah, sambil menggambar itu ada sempet scene dimana mereka eye contact, Sehun dan Dio. Entah mereka saling memberi kode atau mereka sebenarnya nggak saling kenal, cuman kayak kenal gitu ya guys ya. Maksudnya mereka tuh kayak mata mereka tuh kayak berbicara sesuatu antara satu sama lain. Tapi gue nggak tahu, mungkin si Dio ngasih tahu ke Sehun, it's time, ini udah mau jatuh nih meteornya atau gimana gitu ya guys ya. Gua asumsi gue kayak gitu, mereka eye contact dan memberikan berkomunikasi gitu melalui mata mereka. Dan anehnya tiba-tiba Bang Dio meninggalkan bangkunya dia, cuman buku catatannya nggak ditinggal guys, cuman nggak dibawa guys, buku tinggal aja di meja. Mungkin dia kasih kode supaya Sehun baca nih catatan gue, lihat nih gambar gue gambar meteor gitu. Berarti artinya meteor akan segera jatuh ke bumi gitu kali ya, mungkin aja. Sementara Sehun tetap asik ngobrol dengan temennya yang gue juga nggak tahu itu siapa ya, seorang pria. Sedangkan si Dio melihat dari kejauhan gitu. Nah setelah itu scene selanjutnya, scene terakhirnya, time reverse lagi ya. Kayak si Dio balik lagi ke bangkunya, semua orang berjalan mundur dan waktu seperti diulang kembali saat itu. Gitu. Jadi si Sehun dan si Dio tidak punya batu keramat itu, tidak punya batu meteor, tapi dia punya vision atau dia bisa meramalkan ya si Dio dengan cara dia menggambar di bukunya. Jadi dia punya super power lain ya, bukannya dia kalau nggak salah kekuatannya bumi ya. Mungkin sekarang dia jadi peramal gitu ya guys ya. Oke. Nah kali ini juga gue bahas sekaligus ya si Chen dan Xiumin. Lagi-lagi kenapa? Karena dia berada di tempat yang sama juga. Yaitu ada dua tempat nih Chen sama Xiumin. Yang pertama di bioskop ya, yang kedua di sebuah rumah yang kita bisa lihat yang ditontonin sama si Chen ya. Jadi kalau kalian lihat scene-nya tuh ya, Chen ada di
bioskop lagi nonton dan di layarnya ada Xiumin gitu ya. Xiuminnya berada di sebuah rumah, dia duduk di atas meja gitu. Chen tuh terlihat cemas kayak gitu, pusing gitu ya, kayak gelisah gitu. Entah dia mengingat ada memori yang terekam di film itu kah bersama Xiumin atau gimana, atau dia cemas juga karena tahu akan ada meteor jatuh. Itu juga masih dipertanyakan guys ya, fixnya atau final teorinya kayak apa ya guys ya. Mungkin kalian bisa jawab ya guys. Nah, lalu scene kedua di layar bioskopnya ada pria pakai baju kotak-kotak, yang itu ternyata si Chen ya. Di akhir scene kita bisa lihat yang baju kotak-kotak itu Chen ya. Si Chen buka korden, buka tirai, terus Xiumin mukanya kaget kayak melihat sesuatu di luar jendela itu ya. Mungkin mereka melihat meteor saat itu ya guys ya, kita nggak tahu ya. Nah, lalu scene terakhirnya time reverse lagi ya. Jadi pria baju kotak-kotak balik ke tempat duduk lagi, dan akhirnya scene-nya mereka sedang tertawa-tawa gitu, sedang ngobrol sambil ketawa-tawa gitu ya guys ya. Masih banyak sih yang gue rasa gue lewatin di scene Chen dan Xiumin ini ya, karena gue juga sedikit kebingungan ini maksudnya apa ya. Di bioskop si Xiumin duduk di depan, Chen duduk di sini di kursi bioskopnya, terus tiba-tiba ada credit title ya bioskop gitu ya. Biasanya kalau selesai nonton film kan banyak siapa pemerannya gitu-gitu. Itu pasti ada maksudnya tuh guys di situ, karena itu disorot banget ya. Mungkin artinya setelah film itu selesai maka meteor itu jatuh gitu, mungkin, nggak tahu ya guys ya. Ini kalau kalian punya teori yang menurut kalian lebih pas, komen di bawah ya guys ya. Ayo lanjutin ya guys ya. Nah, menurut gue ya, dari awal MV ini semua mimik muka para member itu terlihat seperti gelisah atau bingung, atau seperti ada sesuatu yang sepertinya mereka gagal selesaikan, atau pokoknya kebingungan gitu ya guys ya. Mungkin mereka punya misi sebenarnya untuk mencegah meteor jatuh, tapi mereka gagal guys, makanya waktunya mundur lagi. Mungkin akan berulang terus, mereka terjebak dalam time loops gitu ya guys ya, sampai mereka menemukan cara untuk mencegah meteor itu jatuh. Gue juga nggak tahu ya guys ya. Dan yang gue bingung nih ya, sebenarnya dari panjang lebar penjelasan gue menyisakan banyak sekali pertanyaan ya guys ya. Yang pertama, kenapa cuma 4 orang yang punya batu meteor itu ya? Dan itu yang kedua, itu siapa anak kecil itu? Ada hubungannya gak sama member EXO? Atau apa mungkin itu masa kecilnya para member, salah satu member EXO? Atau itu siapa gitu ya guys ya? Kenapa dia juga bisa punya batu meteor itu? Terus, nah kenapa di sini cuman Chen, Xiumin, dan Sehundio ya yang berada di tempat yang sama? Kenapa? Apakah member yang lainnya belum saling menemukan satu sama lain? Apakah mungkin ketika mereka comeback sama-sama baru mereka bisa mencegah meteor itu jatuh ke bumi? Menurut kalian gimana guys? Kalian punya teori-teori lagi nggak mengenai ini? Terus menurut kalian apakah superpower mereka itu bisa digunakan atau tidak bisa tidak bisa digunakan guys? Karena dari sepanjang MV ini gue tidak melihat clue para member ini menggunakan superpower mereka. Apakah mereka lagi tidak bisa menggunakan superpower mereka? Nanti kita tunggu ya para XOL yang lebih cerdas dari gua yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan di benak gua nih, pertanyaan-pertanyaan di channel ini, di video ini ya. Kalau kalian tahu jawabannya atau kalian udah nemu teori yang lebih relevan, lebih pas gitu, lebih gampang dimengerti, komen di bawah guys, bebasin guys. Gue butuh juga informasi dari kalian supaya kita bisa pecahin teori MV ini bareng-bareng. Oke? Nah, selesai dulu guys video teori MV Let Me In ini. Kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol like-nya guys, share juga banyak orang supaya gue makin semangat lagi bikin video. Dan please bantu gue dengan mendukung gue dengan subscribe channel ini supaya gue semangat terus bikin video-video selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.